Jadi terapkan di alam nyata. Ada orang bergerak, bukan orang itu tapi Allah yang menggerakkannya. Orang tersebut bisa sampai marah-marah, bisa sampai menghantarkan rezeki kepada kita. Pandang hidupnya. Nanti kalau kita nggak memandang hidupnya, kita akan mempertuhankan orangnya. Untung kamu datang, kalau bukan karena kamu datang saya bakal beginilah. Kita kan jadi tertutup, terhijab oleh kemakhlukannya, sehingga kita tidak melihat hidupnya. Dan hakikat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Contoh sederhana, pandang hidupnya. Apapun kejadiannya, pandang hidupnya. Contoh nih, Bapak Ibu pergi ke pasar. Bapak Ibu kan membeli sesuatu, pandang hidupnya. Kesadaran innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu diterapkan. Mengembalikan ini kepada sang hidup. Jadi yang sedang jualan kita pandang hidupnya. Yang menggerakkan diri kita untuk membeli ya sang hidup, kita kembalikan. Sang hidup yang maha tahu, sehingga kita tertuntun kepada pedagang tersebut. Dan di saat membayarnya kita kembalikan dengan keniatan untuk mengembalikan keberlimpahan ini kepada sang hidup. Sehingga transaksi duniawi kena, transaksi ilahi kena. Yang dimaksud transaksi ilahi adalah pengembalian, bukan transaksi jual beli loh yo. Dilarang jual beli. Kalau sudah innalillahi itu sudah dilarang jual beli. Jual beli itu hanya yang di dunianya saja. Bapak atau ibu beli sesuatu, ini jual belinya. Tapi dalam kesadaran rohani yang dimaksud transaksi adalah pengembalian. Kita pandang hidupnya. Nah, di saat kita memandang hidupnya, adem. Orang ono bahasa, wah larang amat kayak gini, wah kemarin segini sekarang kok larang banget kayak gini. Enggak, ya udah berjalan apa adanya. Begitulah kita masuk ranah innalillahi. Kita malah tidak ada, tiba-tiba air mata keluar dari gemetar dan lain-lain, gemetar dan dingin. Iya, kalau sudah innalillahi semua adalah dia yang membelanjakan, yang membeli dan yang dibeli semua adalah dia. Jadi innalillahi, segala sesuatu dari dia kembalikan kepada dia. Kita berbicara seperti ini jangan sampai kita akui. Kita mempunyai ide-ide jangan sampai kita akui, tapi kita kembalikan semuanya kepadanya. Kita serahkan semuanya kepadanya. Bukan aku yang bisa bergerak tapi dia yang menolong. Bukan aku yang pandai tapi dia yang memandaikan. Bukan aku yang punya tapi dia yang menitipkan. Ini kan kesadaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi terapkan di alam nyata. Ada orang bergerak, bukan orang itu tapi Allah yang menggerakkannya. Orang tersebut bisa sampai marah-marah, bisa sampai menghantarkan rezeki kepada kita. Pandang hidupnya. Nanti kalau kita nggak memandang hidupnya, kita akan mempertuhankan orangnya. Untung kamu datang, kalau bukan karena kamu datang saya bakal beginilah. Kita kan jadi tertutup, terhijab oleh kemakhlukannya, sehingga kita tidak melihat hidupnya. Bukankah mereka datang kepada kita itu karena diutus olehnya? Nah, ini kesadaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga patung-patung lebur. Lah, orang tersebut kan ibaratnya hanya patung, nggak bisa apa-apa. Kita itu ibaratnya patung, nggak bisa apa-apa. Kita bisa karena dibisahkan. Kita ada karena diadakan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita lah yang ini, kita lah yang itu, kita lah yang berbuat kebaikan, kita lah yang berbuat kebermanfaatan. Nggak ada. Nggak ada. Dia semuanya. Semuanya adalah dia. Tugas kita ya hanya berproses, dan berproses pun kita harus mempunyai kesadaran. Dia yang memperjalankan diri kita untuk kembali kepadanya. Dia yang memperjalankan diri kita untuk kembali mengenalnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengenalnya kecuali dia itu sendiri yang memperkenalkan dirinya sendiri. Bukan kita yang bisa melihat tapi dia yang maha melihat. Bukan kita yang bisa mendengar tapi dia yang maha mendengar. Bukan kita yang maha ada, bukan kita yang ada tapi dia yang maha ada. Ini kan kalau sudah benar-benar
sirna diri kita, sirna. Yang saya rasakan, kita hanya menyaksikan neng iyane mas. Pada akhirnya nanti yang menyaksikan dan yang disaksikan itu tunggal, nggak ada dua. Kalau masih ada dua, saya menyaksikan pikiran saya menyaksikan rasa saya menyaksikan makhluk, itu masih ada dua. Ini masih awal proses perjalanan, ada saksi dan ada yang menyaksikan. Tapi kalau kepada kemanunggalan, yang bersaksi maupun yang menyaksikan nggak ada beda. Nanti hanya permainan dalam kehidupannya saja. Makanya hidup hanyalah permainan dan senda gurau. Ya dijelaskan susah Bapak Ibu, makanya terus bersihkan hati, serahkan diri, leburkan diri, nyatanya sejati. Nanti ya paham-paham sendiri, nek wis titiwan cine ya paham-paham dewek Bapak Ibu. Karena untuk dijelaskan, menjelaskan rasa itu susah. Assalamualaikum untuk semuanya. Yang penting terus berproses dengan penuh kesadaran. Kita selalu hadirkan Tuhan kita. Konsep innalillahi itu ada di sini. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Itu pertanyaan di dalam batin Bapak Ibu sendiri. Ibaratnya baru proses awakening spiritual. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Awakening spiritual, kebangkitan spiritual di dalam diri Bapak Ibu sendiri, dalam perenungan. Aku ke sopo, terus arep ngopo, repoyo iki. Lah itu yang disebut dengan pertanyaan kubur, karena jiwa kita itu terkubur dalam tubuh raga ini. Tubuh raga ini ibaratnya bumi, tubuh raga ini ibaratnya tanah, sedangkan diri kita terkubur di dalamnya. Itu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan man robuka itu ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kitabnya itu kitab Zabur, suara hati. Saya terkadang tertawa sendiri jika sampai sadar akan penyaksi dan yang disaksikan seperti permainan. Ya memang hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau. Hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bahagia. Makanya sifat dari jiwa kita yang murni adalah tenang, damai, bahagia, menikmati hidup. Sifat dari ruhani kita adalah netral, menjadi saksi dengan kenetralan. Itu sifatnya. Sifat raga adalah tunduk patuh. Dan ini kan diceritakan dalam kisah Arjuna, kuda 4, gerobak, dan Krishna. Gerobaknya adalah raganya, kuda 4 warna putih semua adalah amarah, sufiyah, lawamah yang sudah mutmainah, satunya kan mutmainah. Arjunanya adalah jiwa yang masih bingung. Waktu mau perang itu kan diberi pencerahan sama rohnya, sama Krishna. Nah, Krishna ini adalah roh yang tahu jalan pulang, yang pernah bersaksi, yang mengenal dirinya. Karena peperangan paling besar adalah perang melawan egonya sendiri atau melawan nafsunya sendiri. Dan itu tempatnya ada di pikiran kita sendiri. Makanya kalau kita sedang tidur, udah anteng. Tapi kalau kita melek, kepikiran ini, kepikiran itu, alhamdulillah mau ini, mau itu. Jadi terus murnikan jiwa raga. Pemurniannya itu banyak caranya, 1000 jalan untuk menuju Roma roh kang utama. Karena roh kang utama itu sejatinya adalah rahasianya, rahasia yang tan kena kinoyong opo laisa kamislihi syai'un. Kesempurnaannya ada di diri manusia.
Makanya kapan kiamat akan datang? Katakan kiamat itu sangat dekat. Kiamatkan diri, maka nyatalah yang sejati. Kiamatkan, hancur leburkan diri kita. Makanya kiamat itu adalah hancur leburnya alam semesta. Jadi kesadaran-kesadaran yang terekam di jasad kita ini hancur leburkan, biar dia sendiri yang menguasai jiwa raga ini. Itulah kiamat yang sejati, adalah kehancuran diri nyata yang sejati, atau fana billah, fana wal bako. Sehingga di saat aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, dan aku akan melingkupi dirinya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Hancurkan diri. Langit, bumi, laut tidak mampu untuk menanggung zatnya. Seperti dalam ceritanya Nabi Musa, suaranya saja bertajali, atau wujudnya atau apanya itu bertajali kepada gunung, gunung itu pecah karena gunung itu kepala. Yang dimaksud dalam cerita tersebut, gunung itu adalah kepala. Jadi kepala harus fana untuk mendengarkan suara hati, suara rasa yang sejati. Karena dalam diri kita ada suara yang tanpa suara itu tersalur lagi, tersaring lagi kepada suara yang sudah bersuara. Nanti suara yang sudah bersuara lagi ini ditangkap, naik ke otak kita, ke akal pikiran kita, dipahami oleh akal kita. Bahasa rasa, bukan rohso loh yo. Jadi bahasa rohso yang tanpa suara akan ditangkap oleh bahasa rasa. Bahasa rasa akan ditangkap oleh bahasa akal, sehingga akal ini nanti akan mengolah, dan akal ini akan untuk menyampaikan kata-kata. Tapi rohso itu tidak bisa terwakili oleh suara. Suara ini hanya ya setitik debu dari rasanya rohso itu. Jadi bahasa rohso itu nggak bisa terwakilkan. Suara ini hanya setitik saja lah, tapi setitik ini ya bismillah lah, bisa agar kritis-kritis sedikit pikiran kita sehingga kita mau masuk ke dalam diri. Ini bahasanya adalah kita di saat mau mengetahui rasa air samudra, maka kita ambil satu titik, kita cicipi. Tidak ada beda antara air ini sama air yang di sana. Tapi kita pun harus menyelam ke air yang di sana, karena di sana itu lebih luas lagi gitu loh. Makanya untuk mengenal yang sejati, kenalilah diri kita yang satu titik ini. Dari yang sedikit ini kita akan tenggelam kepada Sang Maha Luas tanpa batas. Tapi di aplikasi nyata dalam kehidupan ya kita menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa, aktivitas yo biasa. Yo menjadi orang biasa. Gitu Bapak Ibu.